warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil alam, alladzi farrada 'alal muslimina syiyam, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil khalqi wal anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ziham, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat, shaimin shaimat, seluruh karyawan PT Kimia Farma Diagnostika, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan juga barokah buat kita semuanya, amin. Diberikan istiqomah dalam ibadah dan taat pada Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan juga kita berharap agar puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan takdir dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diberikan kesempatan untuk bertatap muka, berjumpa di hari yang penuh barokah ini, di hari Jumat di bulan Ramadan, yang mana kita semua dikumpulkan di tempat yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di majlis ilmu. Karena duduknya kita di majlis ilmu itu sesaat itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Maka beruntung kita yang mendapatkan rahmat Allah di tempat ini atas iradah Allah, bukan maunya kita selaku hamba, tapi ini maunya Allah. Kita duduk di tempat ini kemauan Allah, bukan kemauan kita. Ada yang udah dari semalam lihat jadwalnya mau hadir, tapi Allah kasih halangan sehingga nggak hadir. Ada yang dari malam udah tahu tapi kayaknya nggak bisa hadir, kepentok diajak-ajak sama temennya, akhirnya hadir juga. Emang maunya Allah, bukan maunya kita. Ada yang diseret-seret, ditarik-tarik, ayo ikut aja, pas tahunya ada pengajian, ya itu memang maunya Allah, bukan maunya kita. Gitu Pak ya. Ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mudah-mudahan yang jauh salam, yang lagi sakit hilang penyakitnya. Amin. Yang lagi mules hilang mulesnya. Yang lagi batuk hilang batuknya. Yang lagi sakit gigi hilang. Lapar. Yang masih punya pacar hilang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa baik offline maupun online dimanapun berada, ada hal yang menarik yang mesti kita cermati dan kita renungi bersama. Berbicara tema kita hari ini yang disampaikan tadi oleh pembawa acara, yaitu Lailatul Qadar. Ada dua hal yang mesti kita cermati hadirin. Yang pertama, kalau kita berbicara Lailatul Qadar itu berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Yang kedua, berkaitan dengan waktu diturunkannya Al-Quran. Ya. Jadi ada dua yang mesti kita cermati. Yang pertama Al-Quran, yang kedua waktu diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, kita maklumi bersama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, atau yang kita biasa sebut malam Lailatul Qadar.
Yang jadi pertanyaan buat kita, Pak, Bu, Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Assalamualaikum. Salam. Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Siap. Hah? Tanggal berapa? Tanggal ganjil. Tanggal, ah? Kalau gajian tanggal berapa? Lailatul Qadar tanggal berapa, Pak, Bu? Ada yang bisa jawab? Nggak ada tanggalnya, nggak mungkin, namanya waktu pasti ada tanggal. Waktu. Kalau kita bicara waktu, kapan kamu menikah? Kan ada tanggalnya. Ada waktunya, ada harinya, ada bulannya, ada tahunnya. Nah, Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Kapan kalau orang-orang Indonesia bikin peringatan nuzulul Quran, kapan? 17. Hah? 17. 17? Yang benar. Itu nuzulul Quran. Ini itu dia bilang 27, ini 17. Ini sebenarnya di kimia farma ada berapa mazhab? Hah? Ada yang bilang 17, ada yang 27. Gitu ya. Tuh 21. Bantu berarti 21 ke atas. Iya, 10 akhir Ramadan. Tapi ada yang bilang 17. 17 Ramadan. Berarti 17 plus 17 ke atas. Karena ada yang bilang 21, ada yang 27, ada yang 17. Kita katakan 17 ke atas. Nah, di dalam Al-Quran, kalimat atau ayat yang menunjukkan kepada maknanya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu ada dua model kosakata bahasanya. Menurunkan itu dalam Al-Quran ada yang dikatakan dengan kalimat anzala, ada yang dengan kalimat nazzala. Inna anzalna, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Pakai kata anzala, artinya menurunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pakai kata anzala. Tapi ada yang pakai kalimat nazzala. Zainnya pakai syiddah, pakai tasdid. Yaitu bunyinya inna nahnu nazzalna dzikra. Nazzalna. Nazzala sama anzala artinya sama-sama menurunkan. Tapi tentunya ada perbedaan makna. Karena yang namanya beda tasdid, pakai tasdid aja atau enggak, itu mempengaruhi makna dan tujuan yang diungkapkan. Begitu Pak Bu. Huruf Indonesia juga sama begitu. Beda huruf aja, beda penyebutan, bisa berbeda arti. Aja bisa disebut ada disebut ngomongnya salah, ada apel, ada apel. Pasti beda makna dan tujuan yang diungkapkan. Begitupun anzala sama nazala, meskipun sama-sama artinya menurunkan. Tapi terkait waktu, kapan waktu diturunkannya Al-Quranul Karim? Yang pertama, bulan kita udah tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Yang pada diem aja emang puasa apa? Bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan. Itu seluruh orang ulama sepakat sebab Allah berfirman seperti itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, kalau emang Ramadan itu menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, waktunya siang atau malam diturunkannya Al-Quran. Malam. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, waktunya siang atau malam, malamnya yang mana? Malamnya yang penuh dengan barokah. Tuh Allah jelaskan dalam Al-Quran. Fi lailatim mubarakah, pada malam yang penuh dengan berkah. Malam yang penuh dengan berkah itu yang mana? Allah tegaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi jelas Al-Quran turun pada bulan Ramadan, waktunya malam hari, malamnya yang penuh dengan berkah, yang disebut malamnya itu adalah Lailatul Qadar. Dan itulah maknanya menggunakan kalimat anzala. Semua pembahasan yang tadi itu dalam Al-Quran disebutnya dengan anzalna, yang artinya menurunkan. Jadi anzala itu menurunkan, tetapi turunnya itu secara sekaligus. Ya, anzala itu turunnya secara sekaligus. Mulai dari Lauhul Mahfuz di langit, setelah langit di bawah langit di atas langit ketujuh itu adalah Lauhul Mahfuz, turun Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan sampai ke langit pertama di dunia. Ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Disitulah tempat penyimpanan Al-Quran di langit pertama, namanya Baitul Izzah. Di situ. Maka menggunakan kalimat anzala di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena turunnya sekaligus. Tapi kalau yang menggunakan kalimat atau kata nazala, inna nahnu nazzalna, itu maknanya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Jadi ada dua periode Al-Quran turun itu. Yang pertama Al-Quran itu turunnya secara langsung, satu paket seperti yang kita terima sekarang mulai dari Fatihah sampai Anas. Tapi periode kedua itu turunnya berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama berapa tahun? 23 tahun berangsur-angsur Al-Quran sesuai dengan kebutuhannya, turunnya dikit-dikit biar gampang dipahami, gampang dimengerti. Coba kalau turunnya segebregan Al-Quran, susah untuk dipahami. Sekarang aja yang turunnya sedikit-sedikit, banyak dari kita yang kurang paham. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Jadi begitu Pak Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah dua periode. Nah, kalau yang malam diturunkannya Al-Quran mulai dari Lauhul Mahfuz kepada disampaikan di langit pertama di Baitul Izzah, itu kapan waktunya nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu. Nah makanya kalau nggak ada yang tahu, nggak ada yang paham waktunya kapan, buat apa kita peringatin? Buat apa kita peringatin? Sebab memperingati yang tidak jelas itu bakalan repot. Bagaimana memperingati sesuatu yang kita tidak tahu, kapan pastinya itu malam Lailatul Qadar? Tapi kalau kita pahami dengan kalimat nazala itu, bahwa turunnya Al-Quran itu dikatakan mimma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Turunnya Al-Quran itu bersamaan, berbarengan dengan perang Badar. Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Maka turunnya Al-Quran pertama kali berangsur-angsur itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Itulah yang membuat banyakkan orang Indonesia membuat peringatan Nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Dia memperingati turunnya Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di mana turunnya pertama kali Al-Quran? Dari mulai Baitul Izzah di langit pertama, tempat penyimpanan tersebut dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan saat Nabi berada di dalam gua Hira sedang melakukan tahanus. Tahanus itu apa? Tahanus itu khalwat. Khalwat itu apa? Tirakat, semedi. Nabi gemar melakukan tahanus dari mulai 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Melakukan tahanus. Kenapa tempatnya dipilih Gua Hira? Karena dulu saat itu dari Gua Hira itu di mana? Di mana Gua Hira? Assalamualaikum. Gua Hira di mana? Gua Hira di mana? Di Mekah. Adanya di mana Gua Hira? Adanya di Jabal Nur. Iya, adanya di Jabal Nur. Di situ ada gua namanya Gua Hira. Pada saat itu Gua Hira, dari Gua Hira kelihatan Ka'bah. Maka Nabi pilih Gua Hira untuk bertahanus, tirakat di situ, khalwat di situ sambil memandangi Ka'bah sebelum adanya gedung-gedung yang tinggi sampai sekarang ini. Kalau dulu kelihatan dari Gua Hira sampai ke Ka'bah itu kelihatan kan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama turun itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Itu saat Nabi usianya 40 tahun. Ya, turunnya Al-Qur'an pertama kali usia Nabi 40 tahun. Dan ayat terakhir turun pada saat Nabi berusia 63 tahun. Jadi Al-Quran secara berangsur-angsur turun selama 23 tahun. Dikit-dikit biar gampang diamalin. Nah, sebab Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, di bulan yang sekarang kita sedang alami ini, maka kita baca tuh Al-Quran sehari 1 juz. Nggak bisa 1 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar. Nggak bisa juga 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 ayat. Nggak bisa juga sehari seayat. Maka gelar aja dah sejadah. Sholat, selesai sholat bilang begini, ya Allah, dosa apa saya ini? Sampai mata saya kagak dikasih buat melihat Al-Quran. Dosa apa mulut saya? Sampai di bulan Ramadan ini mulut saya nggak dikasih kesempatan untuk membaca Al-Quran. Mata saya giliran nonton drama Korea, ya Allah, kuat berjam-jam. Nonton Liga Champion, ya Allah, kuat berjam-jam. Meskipun ngantuk, saya kuat bikin kopi, ya Allah. Tapi giliran kalau lagi baca Al-Quran, baru 1 ayat 2 ayat saya ngantuk, saya sedekah. Dosa apa ya Allah? Bu, Pak, jangan dikira itu orang itu anggap biasa, jangan. Jangan dikira itu bukan hukuman Allah. Itu bisa jadi hukuman Allah atas dosa-dosa maksiat yang telah kita lakukan selama ini. Alus caranya Allah menghukum hambanya, alus. Sampai kita dikasih jauh daripada kebaikan. Kenapa mulut kita bisa jauh dari kebaikan? Kenapa mata kita tidak dikasih kesempatan untuk memandang, membaca Al-Quran? Dosa apa yang sudah dilakukan oleh mata kita? Kenapa mulut kita nggak bisa dikasih kesempatan sama Allah di bulan Ramadan, di bulannya Al-Quran? Nggak bisa, nggak dikasih kesempatan sama Allah untuk membaca Al-Quran. Tapi baca surat Al-Facebook, Al-Instagram, Al-TikTok, Al-Shopee. Sampai scroll bolak-balik khatam. Itu bisa. Dosa apa yang udah kita lakukan lewat mulut kita? Apakah mulut kita banyak gosip, banyak gibah, banyak fitnah, banyak sombong, banyak riya, banyak lagi. Ini yang harus kita koreksi. Kalau kita bicara Lailatul Qadar, jangan cuma malamnya doang, tapi kita runtutin sejarahnya. Seharusnya ini loh ulang tahunnya Al-Quran yang harus kita gembirakan, kita peringati dengan kita mengagungkan Al-Quran. Bukan nyari THR di Lailatul Qadar.
Paham Pak Bu? Iya. Ini kan manusia, kebanyakannya itu pengen masuk ke dalam surga. Orang bego kalau ada yang pengen masuk neraka. Seburuk-buruknya orang kalau ditanya pengen masuk surga apa pengen masuk neraka, jawabannya pengen masuk surga. Ahli maksiat aja kalau kita tanya gitu pengennya masuk surga. Saya tanya sama bapak ibu pengen masuk surga, Assalamualaikum, pengen masuk surga, pengen mati. Sekali lagi pengen masuk surga, yang kenceng jawabnya pengen masuk surga. Kali aja ada malaikat lewat dicatat pengen masuk surga, pengen mati. Kan kalau mau masuk surga harus mati dulu. Bagaimana kita masuk surga kalau nggak meninggal dunia? Kan harus mati dulu. Mau mati? Gak ada yang jawab tuh ya. Maka kita siapin ya untuk menghadapi kematian kita. Mulai dari sekarang, jangan entar. Kan kita nggak tahu kapan kita mati. Nah kita pengen masuk surga. Nggak ada dari kita yang pengen masuk neraka. Tapi kenapa anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita malah membuat diri kita jauh dari Allah? Kenapa mata yang dikasih sama Allah malah bukan untuk mendapatkan surganya Allah? Mulut yang dikasih oleh Allah malah jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya mulut, mata, anggota tubuh yang lain kalau memang kita ingin masuk surga, gunakan, manfaatkan itu semuanya untuk mendekatkan diri kita pada Allah agar kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari Pak Bu, mumpung ada kesempatan waktu, umur yang Allah berikan kepada kita. Separuh Ramadan, setengahnya udah kita rasain. Tinggal setengahnya lagi. Tinggal separuh dari Ramadannya lagi. Yang perlu ini semua kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ada seorang ulama besar. Assalamualaikum. Ada seorang ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Siapa namanya? Ahmad bin Hambal. Beliau itu termasuk dari 4 imam mazhab. Ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Nah, Imam Hambali ini Imam Ahmad bin Hambal. Ini beliau merupakan murid dari Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita ini mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, ini Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Dan Imam Hambali ini juga gurunya Imam Bukhari. Yang kalau kita sering dengar ada hadis riwayat Bukhari. Nah, Imam Bukhari itu muridnya Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar. Dikatakan beliau pernah bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jarang-jarang orang kalau ngomong mimpi ketemu orang tua wajar. Ada lagi ulama bilang mimpi ketemu Rasulullah, ada. Ini mimpi ketemu Allah. Mimpinya ketemu. Berarti yang harus kita pikirkan adalah seberapa bening hatinya sampai mimpinya bisa berjumpa dengan Allah. Bukan cuma sekali dalam hidupnya, tapi sebanyak 99 kali bermimpi jumpa dengan Allah Ta'ala. Saat udah ke 99 kali dalam mimpinya, Imam Hambali bergumam dalam hatinya, ya Allah, kalau dikasih kesempatan yang ke 100 kali mimpi berjumpa denganmu, aku ingin menanyakan satu hal. Beneran, ternyata dikasih kesempatan sama Allah. Mimpi ketemu Allah yang ke 100 kalinya. Dan Imam Hambali di situ, di dalam mimpinya bertanya kepada Allah, ya Allah, ibadah apa yang paling disukai oleh engkau? Imam Hambali nanya ke Allah di dalam mimpinya, ya Allah, ibadah apa yang paling disukai oleh engkau? Dalam mimpinya Imam Hambali Allah menjawab, ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah membaca Al-Quran. Ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah membaca Al-Quran. Imam Hambali nanya lagi, ya Allah,
apakah membacanya hanya sekedar membaca atau membaca sambil memahami isinya? Allah menjawab, paham atau tidak paham, membaca Al-Quran adalah seutama-utamanya ibadah. Yang paling baiknya amalan orang adalah dia yang membaca Al-Quranul Karim. Berarti seburuk-buruknya orang adalah yang tidak pernah menyentuh, memandang, dan membaca Al-Quran. Padahal mandangnya aja itu udah dapat pahala. Enggak baca, baru mandang, baru lihat Al-Quran, itu udah dapat pahala. Apalagi baca Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke Lailatul Qadar. Laila itu artinya malam. Ada yang namanya Laila di sini? Ada nggak? Nggak ada. Ada yang namanya Laila. Laila itu artinya malam, berarti mungkin dia lahirnya pada malam hari. Itu kebanyakan begitu. Ada orang dinamain Laila karena lahirnya pada malam hari. Ada yang jawab, enggak, Tat, saya siang. Oh, berarti bikinnya pas malam hari. Iya, ingat jauh-jauh gitu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kita harus sepakati dulu, malam itu kapan waktunya? Habis maghrib sampai sampai jam? Bisa. Jawab apa? Takut banget Bang dinilai ya Bang. Malam itu kapan waktunya? Habis maghrib. Habis maghrib. Benar. Bapak siapa namanya? Bapak Firdaus. Bapak Firdaus bilang malam itu habis maghrib sampai Imsak. Sampai imsak ya, sampai subuh, sampai terbitnya fajar. Jadi waktunya itu dari mulai terbenamnya matahari sampai terbit fajar, dari mulai azan maghrib sampai azan subuh, itu disebut malam. Bener tuh ya. Cuman banyakkan orang Indonesia, Pak Firdaus main ke rumah janda. Pas dilihat jam, udah jam 10 malam. Kalau kata Pak Firdaus, udah pulang malam, kata jandanya. Mau kemana sih Bang? Masih sore. Oh. Jadi jam 10 malam apa sore? Oh, sore, berarti dia ke rumah janda. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Lailatul Qadri hiya lailatun yankashifu fiha syai'un min alamil malakut. Malam di mana malam itu Allah Ta'ala membukakan hijab tentang alam malakut. Jadi alam itu ada dua. Ada alam mulki, ada alam malakut. Alam mulki itu yang mana? Alam mulki itu adalah alam yang bisa dijamah oleh panca indera. Ini kita nih. Ini alam mulki namanya. Kelihatan mukanya, badannya bisa dijamah oleh panca indera kita. Itu namanya alam mulki. Tapi kalau alam malakut sebaliknya, yang tidak bisa dijamah oleh panca indera. Alam non indrawi. Itu disebutnya alam malakut. Maka di saat Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab. Terlihat jelas tuh alam malakut. Ada yang melihatnya luas. Ibarat kata ini gedung, atapnya nggak ada langsung nembus ke langit. Itu kan pandangannya luas. Ada yang dia dibukakan hijab oleh Allah, bisa mendengar pohon-pohonan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu di malam Lailatul Qadar. Itu terjadi di saat malam Lailatul Qadar. Kata Imam Ghazali, di malam tersebut Allah bukakan hijab tersebut. Di alam malakut, malaikat-malaikat bertasbih. Orang yang merasakan Lailatul Qadar akan mendengar. Dibukakan hijabnya nih. Nih kuping nih bakal dibuka. Ini kuping sebenarnya bisa mendengar jauh. Tapi karena banyak dosa, ini kuping ngedengarnya
yang maksiat-maksiat sehingga ini kuping terbatas pendengaran. Coba Pak, kalau orang-orang soleh, orang-orang dekat sama Allah, matanya jauh Pak, pandangannya bahkan bisa tahu apa yang belum terjadi. Itu pandangan mata yang sebenarnya ini mata batin. Nah itu saat malam Lailatul Qadar. Contohnya kayak gimana? Nih kalau di klinik kita, Kimia Farma, kan ada yang namanya USG. Betul gak? Ada ibu hamil. Itu kan ketika di USG itu jadi kelihatan tuh di dalam rahim seorang ibu tuh. Itu tuh dibukakan kasyaf begitu tuh, dibukakan hijab seperti itu, ditampilkan, digambarkan hal yang tadinya tidak terlihat oleh indrawi. Tapi itu saat Lailatul Qadar nggak pakai alat USG, nggak ada, nggak pakai. Maka Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Lailatul Mubarakah. Cuman apakah keberkahannya hanya pada malam hari? Lailatul Qadar. Apakah keberkahannya itu dirasakan hanya malam hari? Assalamualaikum. Salam. Emang belum pada makan? Apakah keberkahan Lailatul Qadar itu dirasakan hanya pada malam harinya? Enggak. Paginya juga bisa kita rasakan keberkahan dari keberkahan malamnya. Maka ciri-ciri Lailatul Qadar itu dikatakan dalam sabda Nabi SAW, Lailatul Qadari Lailatun Samhatun Talaqah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kemudahan, malam yang penuh dengan kebaikan. La haratan wala baridah. Kagak panas, kagak dingin. Sejuk malam tersebut. Tusbihu syamsu sahbihatuha dha'ifatun hamra. Pagi harinya matahari bersinar tuh terang, tapi enggak penter. Tahu penter? Hah? Tahu penter enggak? Iya. Matahari bersinar terang, tapi tidak terik gitu. Enggak penter, enggak panas gitu, sejuk tapi mah. Padahal terang. Itu paginya. Paginya setelah malamnya terjadi Lailatul Qadar. Malamnya terang, paginya juga terang. Malam tuh malam Lailatul Qadar bercahaya. Udaranya nggak panas, nggak hujan, nggak dingin, sejuk. Ya, nggak ada mendung, nggak ada. Ini kan mendung nih sekarang. Tapi Lailatul Qadar tuh nggak ada mendung, nggak ada hujan. Angin nggak ada gerakan. Tapi nggak ngap, nggak melekap gitu tuh. Nggak ada bintang yang jatuh, nggak ada. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Nah, karena sekarang gini Pak Bu, karena tadi di awal kita sebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu nggak ada yang paham, nggak ada yang tahu pastinya kapan. Kecuali malam diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur tadi 17 Ramadan. Tapi kalau malam Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia, langit pertama, itu nggak ada yang tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa, wa fi sabi'atin tabqa, wa fi khamisatin tabqa." Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi di 10 akhir malam bulan Ramadan. Dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah, Nabi bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witr minal ashril awakhir min Ramadan." Kalau hadis yang tadi disebutkan di awal bahwa Ramadan itu di 10 akhirnya terjadi malam Lailatul Qadar. Cuman kan namanya 10 hari itu yang mana? 10 harinya yang mana? Maka dijelaskan di dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu taharrau Lailatul Qadar fil witri, di malam ganjil. Kalau malam ganjil berarti malam keberapa aja dari 10 akhir tuh? 21, 23, 25, 27, 29. Tapi tetap nggak ada yang tahu tuh apakah di 21, apakah 23, ataukah 27. Sampai-sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja menanyakan
hal tersebut kepada para sahabat. Dikumpulin sama Sayyidina Umar. Umar nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan malam Lailatul Qadar? Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Abdullah bin Abbas ini sepinter-pinternya orang, Pak. Sepinter-pinternya orang. Sebab dari bayinya udah didoain sama Nabi. Ada Nabi pas lagi bayi itu didoain, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang bagus kepada diri ini anak tentang agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Quran. Ini Abdullah bin Abbas dari kecilnya udah ikut Nabi SAW. Udah sering ikut bantu sebagai khodim, sebagai pelayannya Nabi SAW. Saat Nabi wafat, usia Abdullah bin Abbas berumur 13 tahun. Di umur 18 tahunnya, Abdullah bin Abbas itu udah jadi kiai, kalau kata kita. Udah jadi mufti. Umur 18 tahun udah jadi kiai. Berarti gimana gak pinternya tuh orang. Pernah pimpinan Islam saat itu Muawiyah bertemu dengan Raja Romawi, ya. Sama Raja Romawi ditanya begini, rajanya orang Islam, Muawiyah, saya mau tanya, darah apa yang pertama kali tumpah di muka bumi ini? Yang kedua, bumi mana yang terkena sinar matahari hanya sekali? Jadi dikasih dua pertanyaan tuh Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu sama Raja Romawi. Yang pertama, darah apa yang pertama kali tumpah di muka bumi ini? Yang kedua, bumi mana yang terkena sinar matahari hanya sekali? Muawiyah nggak bisa jawab. Dia pergi nemuin Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, saya mau tanya, saya habis ketemu Raja Romawi dikasih pertanyaan dua. Yang pertama, darah apa yang pertama kali tumpah di muka bumi? Yang kedua adalah bumi yang mana yang hanya terkena sinar matahari sekali? Kata Abdullah bin Abbas, jawab gampang ini. Darah yang pertama kali keluar, yang pertama kali tumpah di muka bumi ini adalah darah mennya Siti Hawa. Gampang kan? Gampang. Kita mikirnya susah. Itu kata Abdullah bin Abbas, darah yang pertama kali tumpah di muka bumi itu darah mennya Siti Hawa. Bukan darah pembunuhan anak-anaknya Nabi Adam, bukan. Kan lahirin dulu itu Siti Hawa. Jadi ada darah mennya dulu yang tumpah, Pak. Dan bumi mana yang hanya sekali terkena sinar matahari selama ini? Ada yang bisa jawab? Bumi mana yang terkena sinar mataharinya hanya sekali dan nggak pernah lagi terkena sinar matahari? Hah? Bumi mana? Abdullah bin Abbas jawab, bumi antara Mesir dan Palestina. Yang mana? Laut Merah yang pernah dibelah sama Fir'aun. Sama Fir'aun, sama Nabi Musa. Dibelah sama Nabi Musa, itu laut terbelah, kan kelihatan buminya. Kelihatan tanahnya di bawah. Dan di situ terkena sinar matahari. Habis itu ketutup, nggak kena lagi sinar matahari sampai sekarang. Itu Abdullah bin Abbas yang bisa jawab. Dijawab tuh sama Muawiyah di hadapan Raja Romawi. Dikasih tahu begini begitu jawabannya. Apa kata Raja Romawi? Saya yakin ya Muawiyah, ente dapat bocoran dari keluarganya Nabi Muhammad, karena hanya keluarga Nabi Muhammad yang bisa menjawab pertanyaan ini. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Orang sepinter-pinternya orang tuh Abdullah bin Abbas. IQ-nya kalau kata kita tinggi dah. Umur 18 tahun udah jadi kiai. Ini Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan kapan Lailatul Qadar. Kata Abdullah bin Abbas adalah ahabbul a'dad ilallah al-witr wa ahabbul witri ilaihi as-sab'ah. Yang paling dicintai, disukai sama Allah dalam bilangan itu adalah bilangan yang ganjil.
Dan bilangan ganjil yang paling disukai oleh Allah adalah angka 7. Maka dari 10 akhir Ramadan, tanggal berapa yang ada angka 7-nya? Tanggal 20, tanggal 27. Itu Allah sukanya angka 7. Langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, tawaf 7 kali keliling, seminggu ada 7 hari. Maka tanggal 27 Ramadan, kata Abdullah bin Abbas, gampang aja jawab deh. Ditambah lagi kata beliau, kapan Lailatul Qadar? Surat Al-Qadar itu kata beliau, inna hadhihi surah talatuna kalimah. Sesungguhnya surat Al-Qadar itu terdiri dari 30 kata. Coba nanti hitung, dibuka surat Al-Qadar itu ada 30 kata. Dan kata ke-27 adalah hiya. Hiya itu adalah maksudnya Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan hiya ini kembalinya merujuk kepada Lailatul Qadar. Maka hiya itu kalimat atau kata yang ke-27. Maka itu isyarat, kata Abdullah bin Abbas, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Nggak nyampe di situ buat ngeyakinin. Coba kita hitung. Lailatul Qadar itu hurufnya ada berapa? Lam, ya, lam, ta, alif, lam, kof, dal, ro, ada 9. Dan di dalam Al-Quran penyebutan kalimat Lailatul Qadar hanya di surat Al-Qadar dan disebutnya sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 3 kali disebut, 9 dikali 3 sama dengan 27 Ramadan. Begitu. Berarti malam 27 Ramadan. Kebanyakan ulama sepakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27 Ramadan. Tapi sebagian ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu tersembunyi pada seluruh malam bulan Ramadan. Jadi nggak ada yang tahu. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malamnya berpindah-pindah di malam-malam bulan Ramadan setiap tahunnya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah hendak mempersiapkan diri kita untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar tersebut dengan mengisi seluruh malam bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Menurut Imam Ghazali yang dinukil di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri bahwa kalau awal puasanya itu 23, kalau awal puasanya itu adalah hari apa? Kemarin kita hari Sabtu. Kalau awal puasanya hari Sabtu, kata Imam Ghazali, maka Lailatul Qadarnya itu tanggal 23 Ramadan. Cuma kalau kita bicara malam ganjil, tahun ini aja ada yang puasanya hari Sabtu, ada yang puasanya hari Minggu. Kalau yang bagi hari puasanya hari Sabtu, sekarang malam ganjil, tapi bagi yang puasanya hari Senin, ini malam genap. Gitu ya. Jadi berbeda tuh. Ya, jadi bisa jadi malam Lailatul Qadar itu ada juga di malam genap gitu. Ada juga di malam genap atau malam ganjil. Karena tadi tuh kita aja nih, bahkan ada yang sekeluarga, ada yang puasanya hari Sabtu, ada yang puasanya hari Minggu. Kalau kita kan hari Sabtu tuh, tapi ada yang hari Minggu. Nah kalau kata kita sekarang di malam 23, mungkin yang hari Minggu dia bilang ini malam 22, masih genap. Jadi kalau puasanya hari Sabtu, malam Lailatul Qadarnya itu tanggal 23. Tapi kalau yang puasanya hari Minggu, hari Ahad, malam Lailatul Qadarnya itu kata Imam Ghazali di tanggal 29 Ramadan. Dan ditambahkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwa ketika malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil, maka malam itu berpotensi besar menjadi malam Lailatul Qadar. Kalau malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil, maka kemungkinan besar itu adalah Lailatul Qadar. Perbanyak ibadah kita, doa-doa kita di malam Lailatul Qadar tersebut, sebab Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak, Ibu, kita nggak mungkin, umur kita mungkin ya, ada yang sampai 50 tahun, bahkan ada yang lebih. Tapi kalau 1000 bulan itu kan sama halnya dengan 83 tahun 4 bulan hitungannya itu. Kalau 1000 bulan 83 tahun 4 bulan
itu 1000 bulan. Satu malam yang kita lakukan, satu malam yang kita rasakan saat itu, kita lakukan, kita isi dengan kebaikan, maka sama halnya kebaikan kita seperti kebaikan yang kita lakukan di 83 tahun 4 bulan. Kalau ibu di malam tersebut nonton drama Korea, 83 tahun 4 bulan nonton drakor berapa episode? Ya, betul nggak? Ya itu kan begitu. Hitungannya tuh begitu berkali lipat ya. Satu malam ini yang kita rasakan itu sama dengan 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Maka kalau sujud yang kita lakukan saat itu di malam tersebut Lailatul Qadar, maka sujud kita berganjar mendapatkan pahala sujud selama 83 tahun 4 bulan. Indah, luar biasa keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Padahal orang-orang dulu dalam kisah Israiliyat itu banyak yang dia ibadah ribuan tahun, ratusan tahun, sholat, perang, jihad di jalan Allah. Ketika mendengar itu semuanya, umat kaum muslimin, para sahabat kaget. Bagaimana bisa nyaingin, kita mau masuk surga. Dia ibadahnya 500 tahun nggak berhenti. 500 tahun selalu melakukan tahajud. Umur kita nggak nyampe 500 tahun. 100 aja cepet aja masih jauh. Gocap aja masih kemungkinan. Sholat juga baru ingat-ingat umur 20 tahun. Yang kehitung 30 tahun kita ibadah. Tapi di dalam 30 tahun itu bisa jadi kita masih banyak yang lalai. Sholatnya kita, ibadahnya kita masih banyak yang kudu diperbaiki. Tapi pengen yang masuk surga. Bagaimana saingannya yang 500 tahun? Ya Allah kasih tuh keindahan lewat Lailatul Qadar. Satu malam itu kita ibadah sama halnya dengan ibadah 83 tahun 4 bulan. Kita kejar Pak Bu ya. Jangan kemudian kita lalai, jangan kita tidak manfaatkan kebesaran atau keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ini dapat membawa manfaat. Ya, sebagai penutup, saya berikan satu ibarat. Kita semua tahu mana yang namanya handphone. Handphone yang paling mahal tuh handphone apa? Handphone yang paling mahal, handphone apa? Ya Pak, itu handphone yang paling mahal ya. Kalau handphone itu kita kasih kepada anak kecil yang usianya di bawah 1 tahun, pasti itu handphone cuma dipakai buat dihisap, digigit, kalau dia kesel dibanting. Kenapa? Karena dia nggak tahu kalau handphone itu mahal. Karena dia nggak tahu kalau handphone itu ada manfaatnya. Tapi kalau handphone tersebut dikasih sama saya, misalkan tuh, Bapak mau ngasih atau Ibu mau ngasih handphone tersebut ke saya yang mahal tadi, ada nggak? Nggak ada. Kalau misalkan ada gitu tuh, handphone bakal saya jaga. Orang minjem aja nggak saya kasih. Jatuh sedikit aja saya jaga bener-bener. Jangan sampai ada lecet. Kenapa? Karena itu handphone mahal. Belinya juga boleh nyicil pay later. Maka kita jaga, kita rawat. Begitupun Ramadan kepada kita. Kalau kita anggap Ramadan seperti handphone yang mahal tadi, pertanyaannya, apakah kita seperti anak kecil atau seperti diri kita yang dewasa ini menggunakan handphone? Kita bisa jaga handphone yang mahal itu karena kita tahu mahalnya, karena kita tahu manfaatnya. Tapi anak kecil nggak bisa, karena dia nggak tahu itu manfaat, dia nggak tahu itu mahal. Ramadan juga begitu. Kalau banyak orang yang menyia-nyiakan Ramadan, berarti nggak jauh beda dia seperti anak kecil. Hadani Allah wa ikum majma'in. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan membawa manfaat. Sampai jumpa lagi di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.